setan. Bagaimana setan menyesatkan kita. Namun sebelumnya kita perlu jelaskan di sini. Syaiton atau syaitan dalam bahasa Arab berarti setan atau iwas. Dalam konteks Al-Quran, syaiton ini merujuk pada makhluk yang menolak kebenaran. Makhluk yang menolak perintah Allah dan berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Inilah setan. Dalam bahasa Indonesia, kata syaiton ini sering diterjemahkan iwas. Namun dalam konteks syaiton dapat merujuk pada kekuatan atau bisikan jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah. Pada saat yang berbahagia ini kita senantiasa mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah. Nikmat yang sangat banyak. Di depan kita banyak sekali kenikmatan-kenikmatan yang wajib kita syukuri. Dan bahkan ketika kita mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, tidak akan mampu menghitung karena banyaknya nikmat-nikmat yang diberikan. Makanya kita senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Dan semoga salawat dan salam tetap dilimpahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk para sahabat, keluarga, dan semoga kita umatnya nanti juga akan bertemu dengan Rasulullah di yaumul qiyamah dan tentunya mendapat syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bahwa Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan setan dan makhluk-makhluk yang lain. Ini adalah kuasa Allah. Ini adalah satu bentuk kemaha kuasaan Allah. Karena Allah telah menciptakan berbagai jenis makhluk yang sangat banyak di muka bumi ini. Kaum muslimin masing-masing tentu memiliki tugas yang berbeda-beda. Malaikat, setan, manusia, tugasnya tentu berbeda. Meskipun yang sebenarnya pada prinsipnya adalah semua makhluk ini adalah juga bersujud pada Allah atau beribadah kepada Allah. Kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, reminder kita kali ini kita akan mencoba membahas tentang setan. Bagaimana setan menyesatkan kita. Namun sebelumnya kita perlu jelaskan di sini. Syaiton atau syaitan dalam bahasa Arab berarti setan atau iwas.
dalam konteks Al-Quran, syaitan ini merujuk pada makhluk yang menolak kebenaran, makhluk yang menolak perintah Allah dan berusaha untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar. Inilah setan. Dalam bahasa Indonesia, kata syaitan ini sering diterjemahkan iwas. Namun dalam konteks syaitan dapat merujuk pada kekuatan atau bisikan jahat yang akan mempengaruhi pikiran dan perilaku manusia, sehingga akhirnya manusia itu berbuat jahat sesuai dengan kehendak setan. Makanya kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, jadi setan memang ditakdirkan oleh Allah untuk membisikkan pada manusia untuk selalu berbuat jahat. Namun meskipun membisikkan kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kita tidak boleh meremehkan bisikan setan. Karena terbukti Nabi Adam dan Siti Hawa pun juga tergoda oleh syaitan. Kita sebagai orang beriman harus hati-hati, karena setiap saat, setiap waktu, di mana saja kita selalu digoda oleh setan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, jadi jelas setan itu adalah mengajak manusia untuk berbuat ingkar pada Allah. Makanya Allah sudah mengingatkan di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah, dan janganlah kau ikuti langkah-langkah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata, musuh yang cetok welo-welo bagi kita. Oleh karena itu kita harus menghindar jauh-jauh dari setan, karena setan memiliki otoritas yang sudah disepakati oleh Allah untuk mengganggu manusia sampai yaumul kiamah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana cara menyesatkan manusia? Jadi setan ini memiliki cara-cara untuk menyesatkan manusia. Sebagaimana Allah firmankan di Quran surat Al-A'raf ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma la'atiyannahum mambaini aidihim wa man khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aksarahum sakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka, dan kau akan tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Quran surat Al-A'raf ayat 17. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di atas sudah saya sampaikan sesuai dengan terjemahan Quran surat Al-A'raf ayat 17, bahwa setan menggoda, membisikkan manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, untuk meninggalkan syariat-syariat Allah, syariat-syariat yang diperintahkan Rasulullah untuk menjadi hamba yang bertakwa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Yang pertama dari arah depan. Apa yang diganggu, yang dibisikkan setan dari arah depan? Mereka akan menumbuhkan keraguan terhadap kebenaran akhirat. Inilah cara setan, dia membisikkan, menggoda, merayu hal-hal yang menjadikan manusia menjadi orang-orang yang ragu akan kebenaran akhirat, akan adanya surga, adanya neraka, sehingga manusia menjadi was-was, ragu-ragu untuk meyakini kebenaran rukun iman, rukun Islam. Ini yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian dari belakang, yang kedua, dia membisikkan dan menjerumuskan manusia untuk kecintaan dunia. Dunia yang hanya sebentar, dunia yang fana, dunia yang tentunya terbatas. Ini dibisikkan oleh setan supaya manusia cinta dunia, hubbud dunya, mencintai dunia, wa karahiyatul maut, dan takut pada kematian. Ini kaum muslimin. Dan terbukti, kita lihat realitas, banyak sekali orang-orang yang berhasil dirayu, dibisiki oleh setan. Kemudian yang ketiga, mengajak untuk meninggalkan syariat, meninggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah, untuk menjauhi ketakwaan pada Allah, supaya manusia itu mengikuti apa yang dibisikkan oleh setan, sesuai dengan bisikannya, supaya menjadi bolonya, sehingga dia berperilaku seperti setan, menjadi orang yang jahat, menjadi orang yang tidak manfaat, menjadi orang yang selalu merugikan orang lain, selalu mengganggu orang lain. Inilah cara-cara licik setan untuk menjerumuskan manusia, membisikkan manusia dengan kejahatan-kejahatan yang telah ia sampaikan kepada manusia dimanapun, pada setiap saat dan kesempatan. Kemudian yang keempat, setan mengajak manusia untuk melakukan maksiat, menipu, mencuri, kemudian munafik, berkhianat, berbohong. Banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang dibisikkan setan untuk menggoda manusia, supaya manusia terjerumus ke dalam perilaku-perilaku yang tidak diridhai oleh Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, inilah cara-cara setan untuk menjadikan supaya manusia ini menjadi bolonya, menjadi temannya setan, sehingga nanti di yaumul kiamah akan masuk bersama-sama ke neraka jahanam. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita telah tahu bahwa setan adalah musuh kita. Setiap saat, setiap waktu, di depan kita, di belakang kita, di kanan kita, di kiri kita, selalu ada bisikan-bisikan setan yang menggoda kita, yang membisikkan ke dalam telinga kita untuk menjerumuskan kita berperilaku ke dalam kemaksiatan. Tentunya hanya dengan beriman, bertakwa pada Allah, dengan implementasi ibadah-ibadah yang sungguh-sungguh dan istiqomah, baik yang wajib maupun yang sunnah, inilah yang akan mengantarkan diri kita, yang akan menguatkan, mengokohkan diri kita
untuk terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Oleh karena itu, tentunya kita selalu berlindung pada Allah. Aku berlindung pada Allah. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan istiqomah, dengan motivasi yang tinggi, dengan semangat untuk terus beribadah pada Allah, melaksanakan ketakwaan-ketakwaan yang luar biasa, sehingga setan tidak akan mampu menggoda kita untuk menjerumuskan kita ke dalam jurang kemaksiatan. Hanya dengan iman dan takwa yang bersungguh-sungguh dan istiqomah, maka kita akan terhindar dari bisikan dan godaan setan yang terkutuk. Dan tentunya kita juga tidak ingin bahwa hidup kita di dunia harus berlandaskan syariat. Kematian kita dan nanti pertanggungjawaban kita di akhirat akan bertanggung jawab pada Allah dengan ketakwaan yang kita lakukan, sehingga kita akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang baik, dengan hisab yang lebih banyak kebaikannya, sehingga kita akan masuk ke dalam surganya Allah, yang tentunya kita terhindar dari neraka yang di dalamnya yaitu banyak setan-setan dan orang-orang jahat yang mampu mengikuti jalannya setan. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, demikian reminder yang kami sampaikan. Semoga dengan ikhtiar kita yang sungguh-sungguh dan tawakal kita pada Allah yang luar biasa, kita menjadi hamba yang selalu dibimbing oleh Allah, hamba yang diridhoi oleh Allah, dan dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Demikian, semoga bermanfaat bagi saya khususnya. Syukur bermanfaat bagi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada salahnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim. Bagi yang NU wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bagi yang Muhammadiyah bila fi sabilil haq fastabiqul khairat, dan bagi yang Muhammad NU wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.